Halo, Assalamualaikum. Hari ini kita masih akan membahas tentang penggunaan turunan kedua pada fungsi trigonometri. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang cara menggunakan turunan kedua untuk menentukan titik stasioner. Nah, hari ini kita akan belajar tentang cara menggunakan turunan kedua untuk menentukan selang kecekungan suatu kurva fungsi trigonometri. Selamat menyimak. Uji turunan kedua untuk menentukan kecekungan. Sebelumnya, Ibu akan bahas dulu. Jadi kecekungan itu ada dua macam. Ada cekung ke atas, ada cekung ke bawah. Nah, kalau cekung ke atas berarti kurvanya itu membentuk seperti huruf U. Sedangkan jika cekung ke bawah berarti kurvanya itu membentuk seperti huruf U terbalik. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana sih suatu fungsi itu bisa cekung ke bawah atau cekung ke atas. Nah, ini ada ketentuannya. Misal, pada selang A, B diketahui suatu fungsi Y sama dengan fx. Jika f aksen 2x lebih dari 0, maka fungsi fx cekung ke atas. F aksen 2x itu berarti turunan keduanya lebih dari 0. Berarti fungsinya cekung ke atas. Nah, sedangkan jika turunan keduanya kurang dari 0, maka fungsi fx-nya itu cekung ke bawah. Nah, ini ketentuannya ya, ada dua. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal. Tentukan interval di mana fungsi fx sama dengan cos x untuk x lebih dari 0 kurang dari 2pi cekung ke atas. Oke, berarti ini batasnya itu antara 0 sampai 360. Kita akan coba selesaikan. Fx-nya cos x. Karena yang diminta cekung ke atas, syaratnya tadi kan turunan keduanya lebih dari 0. Kita harus cari dulu turunan kedua. Turunan pertamanya dulu kita cari, berarti jadi negatif sin x. Untuk mencari turunan kedua, kita turunkan sekali lagi. Turun dari sin x adalah cos x, berarti jadi negatif cos x. Syarat cekung ke atas, turunan kedua lebih dari 0. Berarti negatif cos x lebih dari 0. Nah, agar memudahkan perhitungan, kita hilangkan negatifnya. Supaya negatifnya hilang, kita kalikan dengan negatif. Kita kalikan dengan negatif, jadi cos x tandanya berubah tanda ya kalau dikalikan negatif. Jadi cos x kurang dari 0. Kita cari dahulu pembuat 0-nya. Cos x sama dengan 0. Nah, cari cos berapa yang hasilnya 0. Ternyata adalah cos 90 derajat. Berarti alfanya itu adalah 90 derajat. Nah, kita tinggal cari HP-nya, himpunan penyelesaiannya. Bisa menggunakan cara cepat atau menggunakan rumus persamaan trigonometri. Itu bisa dua-duanya ya, hasilnya akan sama. Nah, Ibu akan coba pakai cara rumus cepat ya. Karena di sininya cos x sama dengan cos 90 derajat positif, berarti cari cos di kuadran berapa yang positif, yaitu ada di kuadran 1 dan 4. Untuk kuadran 1 berarti nilainya itu sama dengan alfanya 90 derajat. Atau kita ubah jadi pi per 2. Sedangkan di kuadran 4 rumusnya itu adalah 360 derajat dikurangi alfa. Jadi 360 derajat dikurangi 90 derajat sama dengan 270 derajat. Kalau kita ubah jadi 3pi per 2. Nah, sudah berarti HP-nya itu ada 2. 90 derajat dan 270 derajat. Setelah ini, untuk menentukan intervalnya, kita gunakan garis bilangan. Tadi HP-nya itu ada 2, ada pi per 2 dan 3pi per 2. Nah, karena di soal batasnya itu antara 0 sampai 2pi, kita tambahkan batasnya di tepi, di masing-masing tepi awal berarti ada 0, sedangkan di ujung satu lagi ada 2pi. Oke, yang diminta adalah cekung ke atas itu harus lebih besar dari 0. Kalau lebih besar dari 0 berarti yang positif. Nah, kita gunakan uji titik. Kita ambil angka antara 0 sampai pi per 2 atau 0 sampai 90 ya. Kita bebas angka, mau angka berapa aja. Misalkan Ibu ambil 30 derajat. Substitusi ke turunan kedua. Berarti negatif cos 30 derajat. Negatif
cos 30 derajat itu berarti sama dengan negatif 1/2 akar 3. Nah, berarti hasilnya adalah negatif. Berarti antara 0 sampai pi per 2 di situ itu adalah hasilnya negatif. Nah, selang selanjutnya antara pi per 2 sampai 3 pi per 2. Nah, itu kita tinggal ini aja, kita tinggal langsung aja. Kalau tadi kan negatif, kita selang-seling, berarti di sini positif. Pasti selang-seling ya. Jadi ambil satu titik, nanti kesananya selang-seling. Nah, berarti antara 3 V per 2 sampai 2 V itu pasti hasilnya negatif. Nah, kalau misalkan tidak percaya boleh dicoba ya, diuji satu titik di situ. Pasti hasilnya sama. Nah, yang dimintakan yang lebih dari 0, berarti kita ambil yang positif. Yang positif di sini itu antara pi per 2 sampai 3 V per 2. Nah, berarti intervalnya cekung ke atas itu X lebih dari pi per 2 kurang dari 3 V per 2. Nah, ini kesimpulannya. Jadi, fungsi fx sama dengan cos x untuk x lebih dari 0 kurang dari 2 pi cekung ke atas pada interval x-nya lebih dari pi per 2 kurang dari 3 V per 2. Nah, kalau misalkan nanti diminta yang yang cekung ke bawah, nah tinggal kita ambil yang negatifnya aja, gitu ya. Bisa? Mudah-mudahan bisa ya. Nanti silahkan dicoba latihannya. Kalau ada yang bingung atau ingin ditanyakan, boleh menghubungi ibu. Hari ini sampai sini dulu ya. Assalamualaikum.